Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah jaringan komputer, yaitu kami akan menjelaskan apa itu VLAN atau virtual LAN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Hidayat. Ya, yang pertama, VLAN atau virtual LAN. Apa itu VLAN? VLAN adalah sebuah model jaringan yang membagi beberapa jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda tapi tetap lewat perangkat penghubung yang sama. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil atau subnet berada dalam jaringan switch-switch yang sama, agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama. Setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. VLAN digunakan untuk segmentasi berdasarkan pada broadcast domain. Tujuan diterapkan VLAN adalah untuk mengurangi terjadinya collision dan mempermudah manajemen network and security. Cara kerja VLAN. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode atau berdasarkan tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC address. Semua informasi yang mengandung pengalamatan suatu VLAN disimpan dalam suatu database. Jika penandaannya berdasarkan port yang telah digunakan, maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Yang kedua, untuk mengaturnya maka biasanya digunakan switch atau bridge yang manageable atau yang bisa diatur. Switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN, dan dipastikan semua switch atau bridge memiliki informasi yang sama. Yang ketiga, switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula digunakan suatu software pengalamatan yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya. Untuk menghubungkan antara VLAN dibutuhkan router. VLAN berdasar pada yang pertama. VLAN berdasarkan pada port atau keanggotaan suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Berdasarkan yang kedua, berdasarkan MAC address. Keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi atau mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap virtual LAN. Yang ketiga, berdasarkan tipe protokol yang digunakan, yaitu keanggotaan VLAN yang juga biasa berdasarkan protokol yang digunakan. Yang keempat, berdasarkan alamat subnet IP atau subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi suatu VLAN. Broadcast domain pada VLAN dan router. Di sini terlihat jelas ada server farm, VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Setiap VLAN adalah satu broadcast. Gambar di atas terdiri dari 3 broadcast domain. Ini ada contoh broadcast domain dengan VLAN dan tanpa VLAN. Kita bisa lihat contoh di sini yang tanpa VLAN. Pada tanpa VLAN ada 3 divisi, yaitu engineering, marketing, and sales. Kalau tanpa VLAN, mereka masih dalam satu IP address yang sama. Tapi untuk di gambar yang sebelah kanan dengan VLAN, setiap divisi memiliki IP yang berbeda-beda. Kita bisa lihat contohnya di sebelah kanan. Divisi engineering memiliki satu IP, marketing satu IP, dan sales pun sendiri memiliki IP-nya masing-masing. Tanpa VLAN atau dengan kata lain, satu VLAN, satu network IP. Dengan VLAN, switch dikonfigurasi dengan tiap port dapat ditentukan menjadi sebuah VLAN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nur Syamsi. Oke, yang selanjutnya cara kerja VLAN. Seperti yang terlihat di sini, berikut ini ada 2 gambar. Yang pertama ada sebuah switch dengan 6 port dan 2 VLAN. Seperti yang terlihat pada gambar switch, port 1 dikonfigurasi dengan VLAN 1, port 2 dengan VLAN 2, port 3 dengan VLAN 1, port 4 dengan VLAN 2, port 5 dengan VLAN 2, dan port 6
dengan VLAN 1. Gambar yang kedua merupakan penerapan, yaitu satu switch dengan 4 PC dan 2 segmen IP yang berbeda. Selanjutnya, tanpa VLAN, broadcast control. Tanpa VLAN pada gambar di sini menjelaskan ketika ARP request dengan IP subnet 172.1.21 ingin mengirimkan data kepada IP subnet 172.30.1 dan .23. Malah broadcast request yang kirim tidak sesuai karena tanpa VLAN. Yang selanjutnya dengan VLAN. Pada gambar di sini menjelaskan ketika ARP request ingin mengirim data dengan IP subnet 172.30.1.21 ingin mengirimkan data ke IP subnet 172.30.1.23. Maka IP request akan mengirim ke anggota host yang sama. Nah, ini yang lebih efisien atau yang lebih baik dibanding dengan tanpa VLAN. Yang selanjutnya ada VLAN tagging. VLAN tagging digunakan bila sebuah link akan membawa paket data untuk lebih dari satu VLAN. Selanjutnya, packing tagging menghasilkan sebuah mekanisme yang mengontrol aliran broadcast dan aplikasi sehingga tidak terjadinya interferensi baik di network dan aplikasi. Ketiga, ini dikenal dengan trunk link atau VLAN trunking. Selanjutnya, VLAN tagging atau trunk. Nah, yang gambar pertama VLAN tagging. Di sini tanpa trunk ya. Nah, jika VLAN 1 dan VLAN 2 dengan lantai SA ingin mengirimkan data ke VLAN 1, VLAN 2 dengan lantai SB, itu memerlukan dua kabel. Beda dengan VLAN tagging atau trunk. Jika VLAN 1 dan VLAN 2 di lantai SA ingin mengirim data ke VLAN 1, VLAN 2 di lantai SB, hanya memerlukan satu kabel. Ini yang dengan VLAN tagging dan atau trunk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari. Oke. Selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan VLAN. Meskipun secara tidak spesifik ya. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ada sebuah access point atau switch. Nah, di sini ada 12 port. VLAN pertama itu dikonfigurasi di port 1 sampai port 5. VLAN kedua dikonfig dari port 6 sampai port 10. Dan VLAN ketiga di port 12. Ini contoh sebuah infrastruktur network yang sudah dikonfigurasi dengan VLAN. Seperti yang terlihat, ada 3 lantai dengan 3 switch yang berbeda dan 3 divisi di tiap lantainya, yaitu divisi sales, HR, dan engineer. Masing-masing dari mereka ini bisa saling berkomunikasi. Jadi di sini ada 3 VLAN juga, VLAN untuk sales, untuk HR, dan untuk engineer yang berbeda-beda di tiap lantainya. Contoh VLAN berdasarkan fungsinya. Di sini ada 4, yaitu VLAN 1 untuk manajemen, VLAN 2 untuk komputer atau untuk host, client, user biasa, VLAN 3 untuk VoIP, voice over IP, dan VLAN 4 untuk kamera atau CCTV biasanya. Perbedaan VLAN dan LAN. Bentuk jaringan
dengan model LAN sangat bergantung pada letak atau fisik dari workstation atau PC, serta penggunaan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelebihan dari VLAN ini sendiri, tiap-tiap workstation atau user yang tergabung dalam satu VLAN atau bagian, organisasi, kelompok, atau divisi tertentu dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik. Seperti yang kita bahas tadi, ada 3 divisi sales, HR, dan engineer yang terpisah di 3 lantai yang berbeda, itu mereka bisa saling berkomunikasi melalui satu VLAN yang sama. Yang ketiga, terlihat jelas VLAN telah merubah batasan fisik yang selama ini tidak dapat diatasi oleh LAN. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan kemudahan baik secara teknis dan operasional. Selanjutnya adalah contoh topologi VLAN dan trunking di Cisco Packet Tracer. Seperti yang terlihat di sini ada 2 switch. Nah, 2 switch ini, terus ada contoh VLAN 1 ini sebagai VLAN defaultnya atau VLAN untuk user, dan VLAN 2 ini untuk VLAN data, VLAN 3 untuk manajemen. VLAN 3 ini hanya terletak di switch 0. Dia dikonfigurasi telnet atau SSH-nya untuk bisa punya akses langsung ke switch, akses remote melalui telnet untuk mengonfigurasi si switch itu sendiri. Filenya bisa kalian download di bit.ly/VLAN trunking dan kalian buka serta pelajari di Cisco Packet Tracer. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.